Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini jadwal kita untuk kelas 4 pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab coba kita buka dulu. Materi bab 7. Bab 7 halaman 61. Halaman 61 tentang manusia. Kemarin kalian sudah mengartikan tentang keluarga ya. Manusia di sini ada fata pemuda, waladun anak laki-laki, sobiyun anak bayi, sampai bintun anak perempuan, semua sudah diartikan. Begitu juga dengan percakapan di halaman 63 juga sudah diartikan. Nah, kalian juga kan kemarin sudah menghafal beberapa kata pilihan di kosakata halaman 64. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Halaman 65. Halaman 65 di sini ada bacaan. Kalian bisa baca. Ada yang pertama kita baca sama-sama. Kaifa rojulu. Kaifa rojulu. Jawabannya kalau ada yang bertanya kaifa rojulu, jawabannya ar-rojulu jismuhu kabirun. Kaifa artinya apa? Kemarin kita sudah artikan di kosakata sini. Kalau masih tetap belum hafal, lihat di sini. Seperti biasa, kita artikan per kata biar paham apa yang dimaksud dari bacaan ini. Kaifa, kaifa artinya bagaimana. Sedangkan ar-rojulu dari kata rojulun itu anak laki-laki dewasa. Bagaimana? Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana, jawabannya di sini yang dimaksud itu anak laki-laki dewasa itu badannya seperti apa? Jismuhu. Nah, kalau ditanya bagaimana anak laki-laki dewasa, kalian bisa lihat kalau anak laki-laki dewasa badannya kecil atau besar atau lemah atau kuat. Nah, diulangin aja kalau ada kaifa rojulu. Rojulunya pindahkan ke sini. Kalau ada pertanyaan nanti di ulangan harian atau di ulangan PAT ya, rojulunya pindah. Sama persis. Ar-rojulu, tulis ulang. Jismuhu. Jismuhu apa? Dari kata jismun. Jismun itu badan atau tubuh. Dan ditambah hu. Hu itu masih ingat? Hu itu imbuhan untuk kata ganti nya. Jadi jismuhu artinya badannya. Ingat, hu. Hu itu kata ganti nya untuk muzakkar. Karena di sini rojulu. Rojulu itu anak laki-laki, berarti dia muzakkar. Berarti anak laki-laki dewasa badannya besar. Besar itu kabirun. Kalau yang ditanya di sini nanti diganti menjadi muannas atau contohnya anak perempuan atau bintun, jadi kaifa bintu, tulis bintu jismuha ya. Kalau perempuan ganti ha, kabirun. Paham? Nah, berikutnya yang kedua juga sama. Hanya kalau tadi anak laki-laki dewasa, kalau yang ini sobiyu. Sobiyu itu bayi. Nah, bagaimana? Bayi itu badannya kayak apa? Bayi sama kan? Tulis ulang di sini. Pokoknya kalau ada kaifa sobiyu, kaifa rojulu, kaifa bintu, kaifa fata. Di sini tulis ulang aja orangnya, manusianya tulis ulang di sini untuk jawaban. Sama jismuhu badannya. Apa bayi itu badannya? Badannya bayi kecil. Wa itu ya, dan dhaifun lemah. Nah ya, bagaimana bayi badannya, ingat ada hu berarti ada nya,
badannya kecil dan lemah. Bayi pasti lemah kecil ya, nggak ada bayi yang badannya besar. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kaifa sobiyu, bagaimana bayi, bayi badannya kecil atau bayi badannya lemah, pilih salah satu, nggak apa-apa, nggak harus dua. Sekarang yang ketiga, lanjut. Kan tadi udah tahu di sini kaifa itu bagaimana. Ingat, kalau sudah tahu satu arti di dalam bacaan, untuk selanjutnya yang sama tidak usah diartikan. Itu cara cepat biar kalian cepat hafal apa arti dari sebuah kata. Dalam bahasa Arab kuncinya hanya satu, hafal artinya, pasti bisa jawabnya, itu pasti. Nah, sekarang yang ketiga, kaifa, tidak usah ditulis lagi artinya. Di nomor pertama sudah ada bagaimana. Kan jadi kalau mau tahu kaifa apa, lupa, lihat ke yang pertama. Selanjutnya nggak usah ditulis kaifa kalau masih kaifanya sama. Kaifa al-mahiru, al-mahiru itu orang pandai. Tulis, kalau yang belum hafal, tulis. Bagaimana orang pandai? Untuk pilihan ganda, nanti kalian tinggal pilih bagaimana orang pandai yang pas mana. Misalnya, A, kaifa al-mahiru, ada pertanyaan kaifa al-mahiru. A, al-mahiru ilmuhu kabirun. Orang pandai ilmunya besar. Kurang tepat. Yang tepat al-mahiru, orang pandai, ingat ya, tulis ulang di sini, al-mahiru ilmuhu, dari kata ilmun, ilmun, ilmu, gampang ya, ilmun, ilmu, tapi ada hu-nya. Hu itu nya, tapi muzakkar karena tanpa tak marbutoh di sini, jadi dia itu muzakkar. Jadi orang pandai ilmunya kathirun. Bedakan antara kabirun dengan kathirun. Ingat ya, kabirun itu besar, sedangkan kathirun banyak. Mirip, tapi ini titiknya 1 di bawah, sedangkan ini pakai sa, titiknya 3 di atas. Jadi, kalau ada pertanyaan kaifa al-mahiru, bagaimana orang pandai? Orang pandai ilmunya banyak, jelas ya, orang pandai ilmunya pasti banyak. Nah, lanjut lagi, setelah ada bagaimana orang dewasa, laki-laki dewasa, bagaimana bayi, bagaimana orang pandai, pindah ke yang keempat, bagaimana orang bodoh, jahilun. Di SKI kan banyak ya, orang jahiliyah, zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Ingat, jahilun, jahiliyah, bodoh. Bagaimana orang bodoh? Nah, gimana orang bodoh itu? Orang bodoh ilmunya golilun. Lawan katanya banyak, sedikit. Orang bodoh karena ilmunya sedikit. Kenapa ilmuhu tidak ditulis ulang artinya di bawah? Karena di atas sudah ada sama. Ingat, kalau udah ada di atasnya tidak perlu ditulis ulang. Jadi, yang keempat, kalau ada pertanyaan kaifa jahilun, al-jahilu ilmuhu qalilun. Orang bodoh ilmunya sedikit. Cari ya, kalau pilihan ganda cari yang ilmunya sedikit. Kalau ada pilihan kaifa, ada pertanyaan kaifa al-jahilu, A, al-jahilu ilmuhu katsirun. B, al-jahilu ilmuhu qalilun. C, al-jahilu ilmuhu kabirun. D, al-jahilu ilmuhu shaghirun. Jawabannya B, cari yang ilmuhu qalilun, yang ilmunya sedikit. Orang bodoh jodohnya ilmunya sedikit. Orang pandai dijodohkan dengan ilmunya banyak. Yang kelima, waladu. Al-waladu, kalau ar-rajulu, anak laki-laki dewasa, udah anak laki-laki. Laki-laki, orang laki-laki dewasa, orang ya, kita ganti ke orang. Ar-rajulu, orang laki-laki dewasa,
Sedangkan al-waladu anak laki-laki. Al-waladu anak laki-laki, ar-rajulu orang laki-laki dewasa. Bagaimana anak laki-laki? Nah, di sini bisa jadi jawabannya bisa al-waladu sya'ruhu qasirun. Anak laki-laki sya'ruhu. Dari kata sya'run ditambah hu. Jadi rambutnya qasirun, pendek. Kalau ada pertanyaan kaifa al-waladu sya'ruhu qasirun bisa, atau al-waladu jismuhu kabirun juga bisa. Jismuhu kabirun daripada sobiyu ya. Kalau sobiyu itu kan tadi kecil, kalau anak laki-laki jelas lebih besar daripada bayi. Tapi anak laki-laki lebih kecil daripada laki-laki dewasa. Nah, kalau di sini jodohnya anak laki-laki, di sini rambutnya yang ditanyakan maksudnya. Bisa rambutnya, bisa badannya. Tapi di sini rambutnya ya. Kalau anak laki-laki rambutnya pendek pantasnya. Kalau anak laki-laki rambutnya panjang. Jadi kayak yang selanjutnya al-bintu, binti, bintu, anak perempuan. Bagaimana anak perempuan? Anak perempuan rambutnya, nah, rambutnya panjang, towilun panjang, lawan katanya pendek. Bagaimana anak perempuan? Anak perempuan rambutnya panjang. Nah, beda kan? Al-waladu di sini dia muzakkar, waladu. Anak laki-laki itu muzakkar, jadinya pakainya hu, nya menggunakan hu. Nah, ketika al-bintu perempuan muannas, dia katanya di sini menggunakan ha karena dia muannas. Ingat ya, ingat. Ha itu artinya nya untuk muannas, hu itu artinya nya untuk muzakkar. Terakhir untuk kaifa. Kaifa al-maridu. Al-maridu apa kemarin? Orang sakit. Bagaimana orang sakit? Kalian waktu sakit pernah sakit gak? Pasti pernah ya. Nah, kalau sakit badannya kalian gimana? Selain panas, lemes, juga badannya dhaifun, lemah seperti bayi. Orang sakit badannya, karena di sini tanpa, yang sakit itu tanpa tak marbutoh, berarti yang sakit itu muzakkar atau laki-laki, jadi menggunakan hu. Orang sakit badannya lemah. Nggak ada ya orang sakit badannya sehat, orang sakit badannya kuat, orang sakit badannya apaan? Nggak mungkin orang sakit badannya kuat, pasti orang sakit badannya lemah karena butuh istirahat ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana orang sakit, kaifa al-maridu jismuhu dhaifun, cari orang sakit berarti badannya, cari di pilihan ganda nanti ketika ulangan. Jismuhu cari yang dhaifun, lemah. Lanjut yang berikutnya, nomor kesekian berapa nih? 78, nomor 8. Yang ke-8 ada beda. Di sini halis salimu jismuhu qawiyun. Hali itu sama dengan hal. Enggak usah bingung. Hali apa enggak usah bingung, sama dengan hal. Hal artinya udah tahu kan? Yes. Hal itu artinya, atau hali itu artinya apakah. Cukup artikan pertama yang paling atas. Cukup yang paling atas. Bawahnya kan sama. Nggak perlu. Jadi ntar kalian pasti ingat hali atau hal itu apakah.
As-salimu. As-salimu. Ini lawan katanya dari al-maridu. Al-maridu itu orang sakit. As-salimu berarti lawan katanya yaitu orang sehat. Nah, yang ditanyakan apa sih? Ini tuh apa sih? Jelas, artiin dulu. Jadi tahu jawabannya apa. Apakah orang sakit? Jismuhu. Nah, jismuhu itu apa? Jismuhu apa? Balik lagi ke atas. Ingat. Badannya. Jangan cuma badan ya, tapi badannya. Karena ada hu. Ada hu-nya nggak nih? Ada. Berarti sama. Apakah orang sakit badannya? Qawiyun. Qawiyun apa? Qawiyun itu lawan katanya dhaifun. Qawiyun lawan katanya dhaifun tadi lemah. Berarti lawan katanya lemah adalah kuat. Pertanyaannya, apakah orang sakit badannya apakah orang sehat badannya kuat? Coba, orang sehat badannya kuat atau lemah? Nih jawabannya. Naam, iya. Orang sehat, tulis ulang. Kalau udah iya itu sama ya. Karena inget kan, kalau jawabannya naam, udah dari sini. Nih, dari sini ya. Semua sampai tanda tanya nih, selain tanda tanya pokoknya kalian pindahin ke setelah naam. Gampang. Kalau jawabannya naam itu udah paling gampang. Dari pertanyaan, halnya jangan ikut, tapi ingat, ini jangan ikut. Dari salimu, jismuhu, qawiyun. Tulis ulang nih sama, ya kan? Jadi gak usah bingung lagi nih artinya apa. Sama. Apakah, ulangi ya, apakah orang sehat badannya kuat? Jawabannya baca sama-sama. Naam, as-salimu, jismuhu, qawiyun. Iya, orang sehat badannya kuat. Di sini as-salimu muannas atau muzakkar? Iya, muzakkar. Jadi pakainya hu karena tanpa tak marbutoh. Nah, udah paham? Sekarang kalau sudah paham, yang bawahnya lagi kita baca. Baca dulu baru diartikan. Baca sama-sama. Halis sobiyu jismuhu kabirun. Hali, apakah? Sobiyu, tadi apa sobiyu? Sobiyu, mirip bayi ya. Sobiyu, bayi, sama. Gak usah ditulis karena di yang paling atas tadi nomor 2 sudah ada asobiyu, bayi. Turun, tadi mana? Nah, apakah bayi badannya besar? Bayi badannya besar atau kecil? Besar apa kecil? Lah, tidak. Masa bayi badannya besar? Serem ya jadi monster. Bayi badannya besar, tidak. Nah, kalau lah baru beda jawabannya. Kalau naam tadi sederet tulis ulang ya, kecuali halnya udah tulis ulang. Nah, kalau jawabannya tidak, kalian harus cari jawaban yang betulnya apa, taruh paling belakang. Yang ini memang sama. Nih, ini dan ini sama kan? Apakah bayi badannya besar? Tidak. Bayi badannya saghirun, kecil. Bayi tidak, bayi badannya kecil. Gampang. Kalau bingung apa di sini artinya, lawan kata dari sebelum tanda tanya. Nih, kabirun itu besar. Allahu akbar, Allah maha besar. Dari akbar, kabirun itu sama, berarti besar. Apakah bayi badannya besar? Tidak, bayi badannya kecil. Oke, gampang ya. Terus yang bawahnya sama juga nih. Bawahnya ini sama sini sama kan? Ini sama sini, ini dan sini. Nah, orang arrojulu, orang laki-laki dewasa. Apakah
laki-laki dewasa. Kalau belum tahu, belum hafal, tulis. Tapi pastikan kalian hafal biar gampang dalam mengerjakan soal. Apakah laki-laki dewasa badannya besar? Bala. Selain na'am, kita juga bisa ganti dengan bala. Tentu. Nah, kalau tadi kan na'am sama bala itu sama ya. Tentu dan ya. Di sininya sama dengan di soal. Tinggal tulis ulang. Itu kalau jawabannya na'am atau bala. Berbeda dengan la. Kalau la harus cari jawaban yang benarnya. Kalau na'am atau bala dari soal, halnya tidak termasuk ya. Setelah hal sampai sebelum tanda tanya, tulis ulang aja di belakang. Gampang. Tentu orang laki-laki dewasa badannya besar. Sudah, ini gampang. Kalau udah na'am itu na'am, bala itu gampang, sama soalnya jawabannya sama soal. Bawahnya, apakah bayi badannya lemah? Ini juga gampang. Ya, bayi badannya lemah. Udah ya, gampang ya. Kalau ini sama. Kalau na'am kan udah bilang dari soal jadi jawaban. Nah, kalau ini lah nih, ini beda. Apakah laki-laki dewasa badannya lemah? Nih, lemah di atas tadi udah ada ya, dhaifun itu lemah. Jawabannya tidak. Masa laki-laki dewasa lemah ya? Laki-laki dewasa badannya qawiyun, kuat. Qawiyun, kuat. Gampang kan? Qawiyun, kuat, mirip tuh. Qawiyun, kuat. Jahilun, jahiliyah, bodoh. Dhaifun, lemah. Ilmuhu, ilmu. Mahir, mahir itu pandai. Jadi gampang. Lah, orang laki-laki dewasa badannya kuat. Ayo semangat, duel terakhir. Yang ini, apakah anak laki-laki rambutnya, ingat ya, sya'run rambut, sya'ruhu rambutnya. Kenapa pakai hu? Karena dia muzakkar, tahu laki-laki. Apakah anak laki-laki rambutnya qasirun, pendek? Tentu anak laki-laki rambutnya pendek, sama nih di soal dan di jawaban. Tulis ulang aja, tulis ulang. Nah, yang terakhir baris paling bawah, apakah anak perempuan bintu itu perempuan, anak perempuan ya, anak perempuan itu bintu, kayak anak-anak Al-Aziz itu bintu semuanya. Kalau anak-anak Al-Muhaimin kalian itu waladun. Ini al-bintu sya'ruha, rambutnya qasirun. Apakah anak perempuan rambutnya pendek? Di sini tidak. Anak perempuan rambutnya panjang. Ada ya anak perempuan yang rambutnya pendek, tapi lebih cantik kalau rambutnya panjang. Jadi, apakah anak perempuan rambutnya, kenapa pakai h tidak pakai hu? Karena dia mu'annas. Mu'annas itu berarti perempuan. Apakah anak perempuan rambutnya pendek? Tidak. Lah, anak perempuan rambutnya sya'ruha tawilun atau panjang. Nah, sekarang semuanya kalian udah artikan dan sudah Miss jelaskan apa jodoh-jodoh dari badan, misalnya kayak tadi ya. Ulangi lagi, kita review. Rojulu, orang laki-laki dewasa, badannya besar. Bayi dijodohkan berarti kalau bayi badannya kecil dan lemah. Kemudian orang pandai, ilmunya banyak. Orang bodoh dijodohkan dengan ilmunya sedikit.
Anak laki-laki rambutnya pendek, anak perempuan rambutnya panjang. Bagaimana orang sakit? Orang sakit badannya lemah. Kemudian di sini apakah orang sehat badannya kuat? Iya, orang sehat badannya kuat. Nah, di sini lihat, kalian pokoknya pahami. Mana yang kalian belum paham? Silakan nanti tanyakan langsung lewat WA ya. Oke, penjelasan untuk halaman 65 sudah cukup. Sekian penjelasan tentang bahasa Arab tentang manusia. Untuk lebih jelasnya, jika kalian belum paham bisa ditanyakan lewat WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.